Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa dulu ya. Ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Beli salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya presensi dulu ya. Oke, sambil presensi nanti tolong angkat tangan dan sebutkan perasaan teman-teman hari ini. Ya, prioritas tadi ini. Senang, good. Berarti nanti kita belajarnya jauh lebih bersemangat ya. Karena perasaan itu menentukan apa yang akan kita lakukan hari ini. Ya, semoga aja pembelajaran kita juga berjalan dengan baik dan lancar. Oke, nah hari ini kita akan coba untuk mempelajari tentang dinamika kelompok sosial. Kita coba buat analisis beberapa hal mengapa kok kelompok itu bisa terjadi suatu dinamika. Kita akan belajar tentang itu ya. Ini linknya jadi itu ya. Linknya ini ya. Ini hanya 5 soal aja kok. Nah ini, anak-anak masih ingat tentang materi yang lalu? Tentang apa? Tentang ragam kelompok sosial ya. Kira-kira ada nggak nih proses dinamika kelompok sosial yang ada di lingkungan kita? Gimana sih? Ada yang tahu? Bagaimana dinamika kelompok sosial itu ada di sekitar kita? Adakah yang tahu apa itu dinamika? Mbak Farah, dinamika? Dinamika adalah gerak atau sekumpulan orang yang saling berhubungan dan memiliki tujuan bersama yang dapat menimbulkan perubahan dalam masyarakat. Oke, gerak Gerakan atau perkembangan suatu kelompok sosial yang akhirnya membawa perubahan. yang membawa perubahan. Oh, yaitu dinamika ya. Coba ada diperhatikan gambar di depan ini. Kira-kira ini tuh gambar apa sih? Sensus penduduk. Sensus penduduk. Kita udah tahu ya, sensus penduduk itu salah satu program pemerintah untuk mengetahui pertumbuhan, perkembangan masyarakat. Oke, jadi dinamika kelompok adalah gerak sekumpulan orang yang saling berhubungan dan memiliki tujuan bersama yang dapat menimbulkan perubahan dalam masyarakat. Iya, betul. Itu ya. Jadi ada sekelompok orang yang dimana mereka punya pergerakan. Buat apa sih pergerakan itu? Ya biar agar ini tujuan itu cepat tercapainya. Kayak teman-teman ini katanya ingin pintar, ingin sukses. Kalian coba melakukan suatu pergerakan. Misal ikut les atau juga belajar kelompok, faktor-faktor secara internal dan eksternal. Kalau internal itu faktor dari dalam, kalau eksternal dari luar. Oke, kita akan belajar tentang faktor dari dalam dulu ya. Kalau dari dalam ini ada 3 faktor ya. 3 faktor apa aja? Yang pertama, faktor internal, dinamika kelompok sosial. Konflik antar individu. Kemudian yang kedua, perbedaan kepentingan.
perbedaan paham. Jadi ada konflik, ada kepentingan dan pemahaman yang berbeda. Itu yang bisa menyebabkan adanya dinamika kelompok. Oke, paham ya? Kita lanjut ke faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimana ini adalah faktor yang dari luar, ya. Ada apa aja? Ini juga sama ya, ada tiga faktor eksternal dinamika. Yang pertama ada apa Mbak? Coba Mbak Ria Natasha. Yang pertama ada perubahan situasi atau keadaan di mana kelompok tersebut hidup. Ada perubahan situasi dan keadaan ya. Terus yang kedua, Calista. Ada pergantian anggota kelompok akan mempengaruhi perubahan kelompok. Perubahan kelompok. Pergantian anggota ya. Pergantian anggota ini akan mempengaruhi perubahan kelompok. Terus yang ketiga, Perubahan situasi sosial ekonomi kelompok. situasi sosialnya itu juga mempengaruhi perubahan. Oke, situasi sosial ekonomi. Oke. Dari ini bisa dipahami faktor eksternal dan internalnya. Bisa ya? Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Ini jadi ada beberapa unsur yang dimana dinamika itu terjadi atau terbentuk. Ada 4. Apa saja unsurnya? Konformitas, betul. Ada 4 nggih. Ada kepemimpinan, organisasi, jejaring sosial, dan konformitas. Jadi keempat hal ini nanti yang akan kita pelajari bersama ya. Dimulai dari kepemimpinan. Ini kepemimpinan itu berkaitan dengan keterampilan ya, keterampilan untuk kemampuan seseorang untuk memimpin atau membimbing kelompoknya. Itu kepemimpinan. Atau biasanya kepemimpinan disebut juga, orangnya disebut juga sebagai apa? Pemimpin, betul. Itu pemimpin. Ya, jadi orang yang melakukan suatu hal yang memimpin atau juga membimbing itu namanya pemimpin ya. Kalau kepemimpinan adalah ya memimpin itu dan membimbing. Oke, terus kita lanjut ke yang kedua. Ya. Yang kedua ada organisasi nih. Ini gimana nih maksudnya? Ada yang tahu organisasi? Unsur yang kedua dari dinamika sosial. Dinamika kelompok sosial, sorry. Ya, organisasi ini jauh lebih besar ya daripada kelompok sosial. Mungkin terdiri dari beberapa kelompok terus gabung jadi satu organisasi. Terus lebih bersifat formal dan impersonal, betul. Jadi hubungannya nggak seintim atau nggak terikat secara pribadi mengenal. Itu organisasi. Terus juga lebih terarah ya dan lebih efisien. Itu organisasi. Kita lanjutkan. Ini ada beberapa ciri organisasi ya. Dia harus punya tujuannya. Terus selain itu apa lagi? Ciri-cirinya. Gimana Mbak Kalista? Selain ada punya tujuan yang sama harus keterikatannya lebih formal dan ada tata tertibnya yang harus ditaati. Terus selain itu adanya kerjasama
dari antar anggota organisasinya. Terus ada lagi Mbak Amel? Punya koordinasi tugas dan wewenangnya juga ya. Tuh, jadi ada 4 ciri-ciri organisasi ya. Ini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Terus ini ada 2 macam organisasi, formal dan informal. Ya, kalau formal ini biasanya dia lebih resmi ya. Kalau informal ya lawannya dari formal. Tuh. Terus masuk ke jejaring sosial. Apa sih itu jejaring sosial? Jejaring sosial tahu ya? Yang biasanya sehari-hari kita gunakan. Teman-teman pakai medsos, betul. Medsosnya banyak ya. Ada apa aja medsos? Instagram, Facebook, WA, Twitter, Facebook. Ada yang main Facebook? Enggak ya? Pasti kebanyakan WA, TikTok, Instagram, Telegram. Oh, ada yang pakai Telegram? Iya. Tuh. Jadi ada banyak ya sosmed. Ini biasanya juga bisa terjadi banyak perubahan. Apalagi kalau di IG itu kan juga banyak kan perubahannya. Mungkin dari awalnya bikin story biasa, terus nanti ada kayak reels, terus ada stiker-stikernya, ya toh. Terus ngepost foto dengan ada filternya. Terus sekarang ada threads, ya. Iya, itu. Nah, itu mengalami perubahan kan. Makin kesini makin jauh lebih lengkap, lebih bagus. Teman-teman bisa lebih banyak mengeksplor aktivitas yang lebih positif lagi gitu di sosmed. Terus ini yang terakhir ada konformitas. Konformitas itu apa sih? Penyesuaian diri. Penyesuaian diri ya. Penyesuaian diri. Ini gimana maksudnya konformitas? Penyesuaian. Kita harus menyesuaikan dimanapun kita berada. Kita harus mengalami perubahan. Mungkin di kelas 1 dengan kelas yang lainnya itu kan berbeda ya. Teman-teman harus juga menyesuaikan diri dengan aturannya, dengan nilai normanya, ya tata tertibnya. Mungkin dari SMP ke SMA juga berbeda ya. Di SMP mungkin belajarnya lebih sedikit daripada di SMA. Atau beban belajarnya, materinya lebih sulit di SMA. Pemahamannya. Terus seragam. Jam 5 telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-6. Terus juga seragamnya juga berbeda, pastinya mengalami perubahan. Ya. Jadi teman-teman harus menyesuaikan dari yang navy ya warnanya kalau SMP. Navy terus berubah jadi abu-abu biru, biru abu-abu. Biru keabu-abuan. Terus aturannya juga jauh lebih berbeda. Itu kita harus menyesuaikan dari kurikulum yang dulu waktu SMP kurikulumnya ke-13. Nah, itu kita harus menyesuaikan dengan yang sekarang ini kan. Sekarang pakai apa teman-teman kurikulumnya? Merdeka. Betul, yang dimana di kurikulum yang ini teman-teman lebih bisa mengeksplorasi diri. Ya kan? Diberikan kebebasan buat milih nih, contohnya milih peminatan.
bebas mau ambil biologi monggo, mau ambil sosiologi ya nggak apa-apa, ekonomi dan sebagainya. Itu konformitas. Jadi perubahan dan kita harus menyesuaikan dengan era yang ada sekarang. Gitu. Atau tentang COVID sekarang udah bisa menyesuaikan ya. Kalau dulu pas awal COVID kita menyesuaikan diri dengan masker, hand sanitizer, kemana-mana harus bawa itu, sabun, cuci tangan. Kalau sekarang mungkin ya udah menyesuaikan lagi, udah ada kebiasaan positif lagi ya. Mungkin makan, minum harus teratur, yang lebih bergizi gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? 4 unsur ya, ada 4 unsur. Tadi apa aja unsurnya? Ada konformitas, ya, jejaring sosial, organisasi. Oke, nanti ada 4 itu. Nanti teman-teman bisa explore lebih ya, diskusi lagi terkait 4 hal itu, terus dikasih contohnya masing-masing. Gitu ya. Nanti jangan lupa identitas namanya ditulis sama presensi nomornya. Tuh, ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, udah. Oke. Terima kasih. Ini ya. Oke. Ini udah mulai dibagi. Jadi nanti bisa satu unsur ya. Iya. Jadi tadi ada 4 unsur, dicari lebih lanjut terus dikasih contohnya. Sama aja. Iya, contohnya satu-satu. Jadi ntar ada 4 contoh berarti kan di setiap satu unsurnya. Atau barangkali ada 1 contoh yang udah meliputi keempat unsurnya, ya nggak apa-apa disertakan. Nanti kita diskusikan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada ya? Oke. Silahkan didiskusikan dulu ya. Oke, kita ini 3. Iya. Satunya, oh ya, sama nggak ini ya, ANBK. Oke. Ini ada yang dibingungkan? Enggak ya, udah paham ya. Didiskusikan, bisa dibagi satu-satu tentang unsur-unsur dinamika tadi apa aja unsur-unsurnya, terus dikasih contohnya, dikuatkan dengan contoh gitu. Ke depan sini ya, mungkin bisa ini kursinya dirapikan, dimadepkan ke depan. Kita coba untuk mendengarkan Mas Noval, Mas Fahrul. Bisa madep ke depan sini ya. Kita coba memperhatikan dan mendengarkan teman kita yang sedang mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Oke, barangkali nanti kalau ada yang mau nambahin atau apa, monggo. Sorry. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang dinamika kelompok. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Vicky Dwi Rahmat dari kelas 11 sektor. Saya Mulia Indonesia dari 11 F6. Saya Kalifah dari 11 F6. Saya Safira dari
F ya 5 ya. Langsung saja ke topiknya adalah yang pertama ada organisasi. Organisasi dalam dinamika kelompok merujuk pada cara kerja kelompok atau tim bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan pembagian tugas, komunikasi, koordinasi, dan interaksi antar anggota kelompok. Contoh nyatanya adalah organisasi tim olahraga, seperti tim sepak bola. Di tim sepak bola, anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang terdefinisi secara jelas. Selanjutnya ada jejaring sosial. Jejaring sosial adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan menjalin hubungan dengan orang lain. Contoh nyata dari jejaring sosial dalam dinamika kelompok bisa termasuk Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. LinkedIn ya. Selanjutnya yaitu ada konformitas. Konformitas adalah proses dalam diri anggota kelompok untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang ada dalam kelompok. Contohnya yaitu ketika menengok orang sakit, orang akan membawakan buah atau makanan lainnya. Oke, yang terakhir itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan bentuk strategi atau teori pemimpin yang tentunya dilakukan oleh orang yang biasa kita sebut sebagai pemimpin. Untuk contohnya, yaitu pemimpin OSIS mampu mengamati dan mendengarkan anggota-anggotanya dalam lapisan organisasi OSIS tersebut. Sekian dari kelompok kami, atau ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Ini ada kepemimpinan. Ini ada yang asing nggak di teman-teman atau ada yang harus ya beda pendapat? Tahu gimana? Mbak. Tidak ada. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oh ya udah. Oke, terima kasih. Kelompok 2 ya? Kelompok 2 ini. Ini bagus ya. Infografisnya juga terlihat jelas. Terus juga ini LinkedIn. Teman-teman tahu LinkedIn itu apa? LinkedIn. Iya ya, bacanya LinkedIn. Tahu itu apa? Kok nggak tanya tadi? Coba Vicky tadi LinkedIn itu apa? Sep. Ini bisa tolong. Buat ngupload CV, buat cari tempat magang, buat tempat kerja ya, secara online. Jadi ada kayak platformnya. Tuh ya, kalau dulu ingin cari kerja harus cari koran dulu barangkali ya. Kita harus cari informasi di situ. Tapi kalau sekarang dengan perubahan yang ada, jejaring sosial media ini membuat kemudahan bagi kita buat cari kerjaan lebih mudah. Gitu. Oke, ada lagi yang mau maju? Ya, nanti kita akan bahas tentang unsur-unsurnya yang tadi yang udah kita pelajari. Teman-teman silahkan cari lagi 4 unsur-unsur dari dinamika tadi ya. Unsur-unsurnya tadi ada apa? Kepemimpinan, organisasi, jejaring sosial, konformitas. Oke, kelompoknya Kanira. Itu Mbak, udah Mbak itu Mbak. Ini dipakai. Oh enggak. Oke, yang lainnya yuk kita coba tanya-tanya apa yang hal-hal yang menurut kalian agak kurang dipahami atau agak asing. Tuh bilang aja, maksudnya sharing aja kita ya. Kita belajar buat ngomong, ngobrol. Ya. Izin kemana? Buat Ketua kelas. Buat dikumpulin. Buat di BK. Iya, ini tugas BK. terakhir ini. Iya. Oh udah tadi ya udah, nggak apa-apa. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman. Siang. Di sini kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dinamika kelompok sosial. Pertama kita ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Naila dari 11F3. Saya Kanira dari 11F3. Saya Farul dari 11 Nah, untuk yang pertama ada pengertian dinamika kelompok sosial. Merujuk pada proses perubahan, interaksi, dan hubungan dalam suatu kelompok sosial, dia mencangkup dinamika komunikasi, dinamika kekuasaan, dinamika konflik, serta bagaimana anggota kelompok saling mempengaruhi dan beradaptasi terhadap perubahan dalam kelompok tersebut. Untuk unsur-unsur yang berkaitan dengan terjadinya dinamika kelompok sosial itu ada 4. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan anggota kelompok menuju tujuan yang diinginkan. Contohnya ada Joko Widodo adalah contoh nyata unsur kepemimpinan di Indonesia. Sebagai presiden, dia telah memimpin dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Untuk yang kedua ada organisasi. Pengertiannya organisasi adalah struktur formal yang melibatkan berbagai peran dan tanggung jawab yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. Contoh nyatanya Gojek yang merupakan organisasi yang sukses di Indonesia. Perusahaan ini telah berhasil mengorganisir layanan ride sharing, pengantaran makanan, dan berbagai layanan lainnya dengan efektif. Yang ketiga ada jejaring sosial, kan jaringan interaksi dan hubungan antar individu atau kelompok yang saling terhubung dalam berbagai cara. Contoh nyatanya kita dapat melihat beberapa melalui platform media sosial seperti Instagram dan Twitter, di mana masyarakat dapat terhubung dan berbagi konten dengan luas. Yang keempat adalah konformitas. Pengertian konformitas adalah perilaku mengikuti norma dan harapan kelompok untuk mencapai penerimaan sosial atau menghindari konflik. Contoh konformitas di Indonesia dapat dilihat saat masyarakat mengikuti protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Ada 4 unsur dinamika. Kita mulai dari pengertiannya dulu deh. Pengertian dinamika adalah, ada yang tahu? Angkat tangan. Dinamika adalah, ya utamanya adalah tentang pergerakan ya, tentang perubahan ya. Terus Perubahan untuk mencapai tujuan. di mana akan terjadi perubahan untuk mencapai tujuannya, itu dinamika sosial. Oke, terus tadi ada faktor internal dan eksternal dari dinamika kelompok sosial. Nah, faktor internalnya itu apa sih? Faktor internal tadi kan ada 3, coba sebutkan apa aja. Agustin, faktor internal? Konflik antar individu, perbedaan paham, perbedaan kepentingan. Jadi itu ya. Iya, sama-sama. Jadi kerjakan sendiri ya. Jangan buka-buka Google. Bisa kan? Linknya itu sama kayak yang tadi. Kita kerjakan lagi. Ya, cukupkan hari ini ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.